Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Insinyur Siti Nurbaya beserta jajaran. Saya Haji Amrizal Datuk Raja Medan selaku PLT Bupati Damasraya menyampaikan laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2019 di Kabupaten Damasraya. Isu prioritas yang menjadi perhatian pemerintah daerah tahun 2019 yaitu penurunan kualitas air, alih fungsi lahan, kebencanaan, dan pengelolaan sampah. Penurunan kualitas air sungai Batanghari sudah tercemar. Peningkatan kebutuhan sanitasi masyarakat, perlu adanya pengolahan limbah domestik, munculnya konflik sosial dan kasus pengaduan masyarakat terkait pencemaran. Respon pemerintah daerah, pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal pada kawasan pemukiman, program Mina Padi dan Padi Unggul untuk ketahanan pangan, penegakan hukum, pengawasan izin lingkungan, dan tindak lanjut kasus pengaduan masyarakat. Saya di Sungai Festival Arung Melayu yang melibatkan daerah sealiran Sungai Batanghari, pemulihan lahan bekas pertambangan, pengembangan tradisi lubuk larangan, alih fungsi lahan, penggunaan alih fungsi lahan untuk perkebunan, dan kegiatan lainnya masih tinggi. Luas lahan kritis cukup tinggi pada kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Respon pemerintah daerah, konservasi ekosistem hutan adat Rimbo, Imbau 17 hektar dan Rimbo Tolang lebih kurang 18 hektar di Negari, Kota Besar ditetapkan dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penetapan kawasan pertanian pangan kelanjutan LP2B, pemulihan akibat kerusakan lahan bekas tambang, penguatan tim koordinasi penataan ruang daerah, kerjasama lintas sektor dan interaksi LSM dan masyarakat. Terkait kebencanaan di Kabupaten Damasraya terjadinya bencana banjir, bencana longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Respon pemerintah daerah dengan membangun drainase dan tanggul, sosialisasi dan himbauan tanggap darurat bencana, larangan pembukaan lahan dengan membakar, rencana penyusunan peta rawan bencana, pembentukan tagana, pembagian masker saat bencana kabut asap, pembentukan katana keluarga tangguh bencana, pengelolaan sampah, timbulan sampah Damasraya sebesar lebih kurang 297 meter per kubik. Terbesar dihasilkan di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sungai Rumbai. Sarana-prasarana pengolahan persampahan seperti TPST, 3R, dump truck, ambrol, kontainer, komposter, tong sampah, pencacahan sampah, bak sampah. Respon pemerintah daerah, yang pertama program Generasi Sehat, gerakan Gen Nagari Bersih, Sehat, Teduh, dan Indah. Ditingkatkan nagari atau desa untuk mewujudkan nagari yang bersih sampah dan teduh dengan pohon penghijauan yang menjadikan lingkungan indah. Menggerakkan masyarakat yang di tingkat rumah tangga dan kelompok masyarakat aktif seperti Dasa Wisma dan kelompok PKK. Peningkatan sarana pengolahan sampah melalui CSR, penerbitan regulasi pengolahan sampah, gerakan gotong royong bersama di lingkungan masyarakat, gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB) dan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN.
Adapun kebijakan program lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Damastraya tahun 2016 sampai 2021 dengan visi menuju Damastraya mandiri dan berbudaya. Misi RPJMD upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup tercantum pada poin 4, yaitu memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Damastraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dokumen perencanaan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dokumen kajian lingkungan hidup strategi. Anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Damastraya yaitu 1.064 miliar rupiah. Pendapatan asli daerah sebesar 100 miliar 170 juta rupiah. Anggaran bidang lingkungan hidup berasal dari APBD dan APBN dan terus mengalami peningkatan dari 21 miliar menjadi 23 miliar. Program kegiatan pengolahan lingkungan hidup tersebar pada DLH, PUPR, Perumahan Pemukiman dan Dinas Pangan, Perikanan dan Sekretariat Daerah Bahagian Perekonomian SDA. Strategi utama mengatasi segala isu prioritas, komitmen pemerintah daerah yang didukung oleh kerjasama eksekutif, legislatif, instansi teknik terkait dukungan masyarakat yang turun aktif berkontribusi serta dukungan pemerintah pusat dalam arahan kebijakan terutama pendanaannya. Program Inovasi Lingkungan Hidup tahun 2019 dan hasilnya, Festival Karnaval Arum Pemalayung dan inisiasi kerjasama lintas sektoral sebagai upaya pemulihan kerusakan sumber daya alam pada daerah Sealiran Batanghari. Hal ini berlanjut dengan seringnya dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum kepolisian untuk menertibkan pertambangan emas ilegal berada di lokasi daerah aliran Sungai Batanghari dan anak-anak sungai. Panen raya Lubuk Larangan menjaga lingkungan dengan tradisi Lubuk Larangan. Hal ini berdampak pada ketersediaan ikan sungai yang masih dapat hidup dalam ekosistem dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Konservasi kawasan ekosistem hutan masyarakat adat Nagari Kota Besar yang dianggap sakral dan berhasil dipertahankan secara turun-menurun. Tahun 2019 telah ada penetapan hutan adat yang terdiri dari Rimbo Uban 17 hektar dan Rimbo Tolang lebih kurang 18 hektar melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Survei jenis tumbuhan yang ada di hutan adat mencatat terdapat 1.704 pohon atau sekitar 300 jenis pohon lengkap dengan nama lokal, nama dagang, dan nama ilmiah serta karakter pohon. Pemulihan lahan akses terbuka melalui pemanfaatan dana DBHDR kelanjutan program pada tahun sebelumnya melalui penanaman lebih kurang 100 batang bambu seluas lebih kurang 4,8 hektar hingga tahun 2019 kemarin telah terrealisasi sebanyak 1.900 batang IPAL komunal ramah anak, pengolahan sumber air baku untuk sistem pengolahan air minum dan pengolahan sanitasi berbasis masyarakat dengan pembangunan IPAL komunal ramah lingkungan dengan adanya taman bermain untuk anak-anak. Generasi Sehati Gerakan Nagari Bersih, Sehat, Teduh dan Indah yang telah dicanangkan dan dilaksanakan pada tahun 2019 kemarin dan akan terus berlanjut untuk kedepannya. Sosialisasi pengolahan sampah pada Dasa Wisma, Kader PKK serta ibu rumah tangga untuk mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan pembuatan kompos, gerakan bak sampah, Jumat bersih dengan gotong royong di lingkungan pemukiman dan perkantoran.
pemberdayaan masyarakat nagari untuk program kampung iklim memperoleh sertifikat proklaim utama atau jorong karya budaya Timur Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, dan jorong kampung Tengah Nagari Simalidu, Kecamatan Kotosala, serta sertifikat pembinaan kampung iklim. Penggunaan teknologi digital dalam pengolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup mempermudah komunikasi cepat, efisien, hemat untuk waktu dan biaya. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan pengurangan penggunaan kertas dan mengurangi penebangan pohon, mengurangi penggunaan bahan bakar dan energi sehingga dapat menekan laju perubahan iklim. Penggunaan teknologi digital dapat mengurangi sampah elektronik dengan dunia digital. PPID memanfaatkan berbagai platform digital untuk mempermudah komunikasi antar OPD, masyarakat, dan pengguna pata Minangkabau. Nan lereng ditanam tabu, nan gunung dibek para, nan banca dijadikan sawah, nan munggu dipandam kuburan, nan gawang dikatampe ikan, nan lambak kubangan kabau, nan bapadek kapal rumahan. Bermakna penggunaan lahan sesuai karakteristik tanah yang artinya tanah lereng ditanami tebu, tanah gurung dijadikan belaladang, tanah yang beraih dijadikan sawah, tanah berbatu dijadikan sebagai kawasan perkuburan. Daerah yang selalu basah dan lembab terletak di tanah lenggok merupakan tempat yang sesuai untuk memelihara ikan dan bisa juga dijadikan tempat untuk kerbau berkubang atau mandi, tanah yang keras untuk perumahan. Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Semoga program kegiatan inovasi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Damastraya dapat terus berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang terjaga dan terlindung untuk generasi yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parianto, Sarjana Hukum, Ketua DPRD Kabupaten Damastraya. Terkait dengan isu lingkungan hidup, kurang lebih ada 4 poin, yaitu penurunan kualitas air, alih fungsi lahan, kebencanaan, dan juga pengelolaan sampah. Respon dan inovasi DPRD Kabupaten Damastraya dalam mengatasi isu lingkungan hidup tahun 2019, yaitu penurunan kualitas air. Menurut pandangan DPRD Kabupaten Damastraya, ini terjadi karena maraknya illegal logging dan juga illegal mining. Maka respon DPRD Kabupaten Damastraya melahirkan produk-produk hukum, melahirkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Juga DPRD menghimbau kepada masyarakat berperan aktif untuk mengatasi permasalahan lingkungan, melakukan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat, usaha mikro, kecil, menengah, juga berbagai inovasi DPRD yang dibikin, yaitu seperti DPRD mendorong pengembangan dan juga pelestarian lubuk larangan yang sangat juga berpotensi, baik itu untuk menjaga sumber daya air, juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Juga mendukung kegiatan Karnaval Arung Pamelayu untuk pelestarian budidaya dan juga sumber daya air yang ada di kabupaten kita. Maka oleh karena itu mendorong juga kita kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemulihan lahan akses terbuka menjadi lokasi wisata alam di kabupaten kita. Terkait dengan alih fungsi lahan, menurut pandangan DPRD, ini masih merupakan sebenarnya kebutuhan masyarakat terhadap ekonomi. Respon DPRD melahirkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
mendorong pemerintah daerah untuk melakukan revisi RT/RW, dan juga kita mendorong pemerintah daerah dan pihak swasta untuk ikut melakukan program penghijauan kawasan yang ada di bekas-bekas tambang yang berada di kawasan Kabupaten Damastraya. Dan inovasi DPRD yaitu juga menjemput anggaran untuk kegiatan reboisasi pada lahan bekas tambang seperti yang kita lakukan di daerah negari yang dilakukan di daerah negari tebing tinggi, penanaman bambu, juga pemulihan lahan bekas tambang menjadi eco green fund dalam bentuk mengalokasikan dana pokok-pokok pikiran DPRD untuk infrastruktur akses ke lokasi kawasan tersebut. Juga mendorong masyarakat untuk peningkatan budidaya karet berkelanjutan. Juga kita mendorong masyarakat untuk meningkatkan kawasan berfungsi lindung di daerah aliran sungai yang berada di kabupaten kita. Bukan hanya Sungai Batanghari, tapi ada Sungai Pangean, ada Sungai Siak, dan juga sungai-sungai lain yang ada di Kabupaten Damastraya ini. Terkait dengan pengelolaan sampah, maka respon kita juga DPRD melahirkan produk hukum nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, melahirkan peran peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Bupati Damastraya nomor 40 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya rumah tangga. Juga mendorong pemerintah daerah untuk peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah melalui pengalokasian dana pokok-pokok pikiran DPRD yang kita anggarkan, kita arahkan untuk pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Damastraya. Maka inovasi-inovasi DPRD juga mendorong badan usaha milik negari untuk mengelola sampah organik menjadi kompos, sehingga ini menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat kita. Jadi sampah bukan menjadi gangguan, akan tetapi akan menjadi peningkatan ekonomi masyarakat kita. Juga kita mendorong badan usaha industri kelapa sawit dan karet untuk memberikan CSR berupa sarana pengelolaan sampah. Jadi sampah menjadi hal yang positif, bukan hal yang negatif. Juga mendorong masyarakat bersama pemerintah daerah untuk mengaktifkan pengelolaan bank sampah yang ada di kabupaten. Terkait dengan kebencanaan, masih tingginya dorongan masyarakat untuk pembukaan lahan baru dengan cara membakar. Ini karena memang desakan ekonomi masyarakat kita untuk berkebun. Maka respon DPRD mendorong pemerintah daerah untuk penetapan kebijakan terkait himbauan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker. Turun tangan memberikan bantuan kepada korban bencana banjir maupun tanah longsor yang ada di kabupaten kita. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dan mengelola lingkungan di sekitar. Mendorong pemerintah daerah untuk peningkatan pembangunan drainase berupa dukungan anggaran dari dana pokok-pokok pikiran DPRD, dan juga di dalam pembahasan kita menjadi suatu prioritas dalam pembangunan drainase. Juga mendorong pemerintah daerah untuk peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, karena memang daerah kita ada beberapa titik. Kalau terkait dengan tren anggaran pengelolaan lingkungan hidup, Kabupaten Damastraya dari tahun-tahun ke tahun, dari tahun 2016 sampai tahun 2019, trennya naik dari 6 miliar, 496, sekian, sekarang di 2019 kita sudah 23 miliar 911 juta, sekian lebih. Ini itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.